Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, majelis taklim, para kiai, pemerintah setempat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, khusus jamaah yaitu pengurus masjid Nurul Islam Kenanga 1 Lubuk Linggau yang dimuliakan Allah. Tentu kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di pagi hari ini dapat bertemu, berkumpul, dibangunkan oleh Allah, tidur ya. Ini tidur tuh cak mati. Banyak saudara-saudara kita tidur apa dibangun tidak beringgut lagi. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hadir di majelis ini, salat subuh berjamaah. Tentunya kita diberikan kesempatan umur yang panjang ini adalah untuk kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang selama ini tentu yang kita perbuat. Dakati manusia ini tidak berdosa, Pak. Ibu, dakati. Kunangannya kalau dakati berdosa. Tapi terus kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Seperti yang kita lantunkan tadi ya. Kita minta ampun dulu, baru kita berdoa kepada Allah minta kebahagiaan. Ini kadang-kadang minta kebahagiaan dulu, ngampun tadi. Nah, itu kan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selawat kok tidak pula nak ininya, nak dilantun jadi banyak selawat sekarang. Selawat namanya asiki, selawat ada namanya selawat pengampunan kesehatan. Kita cukup dikit jadilah mengadu kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada tak pakai Sayyidina boleh pak, boleh baik. Tapi orang kepelitnya cak nyebut Sayyidina beda kalah. Para sahabat, para artinya dulu-dulu Nabi. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu terus kita mengkaji dalam rangkaian yaitu hadits kursi. Nah, pagi ini kita bahas hadits kursi tentang rumah Allah. Nah, rumah Allah ya. Di mana di dalam hadits kursi ini inna biyuti fil ardil masjidu wa inna sawari biha umaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid. Itu kata Allah itu. Saya ulangi, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Jadi masjid ini rumah Allah. Nah, siapa yang datang yang memakmurkannya itu? Selain kita inilah. Itu yang diriwayatkan Abu Naim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini, hadis ini, Allah memberitahu kita bahwa Dia mempunyai rumah di muka bumi ini. Nah, makanya kita ke masjid itu
Enggak apa-apa biarlah dibelai. Ini kecil juga namun lah cak setua cak umur 17 tahun boleh lari itu nah penting tuh ya. Nah, ngapo yang banyak kita hormati ti wong tua masjid, maka dianjurkan sholat sunat masjid, tahiyat masjid. Ya, dia bertanya dengan aku, kalau mau sholat mana Pak Ustaz? Nah, aku agak belum tahu kajian tu. Ada orang tanya sholat apa? Sholat tahiyat musola. Nah, aku lain kok. Nah, untuk sementara yang sudah diakui nama merek masjid, ya, dan masjid tahiyatul masjid. Mun musola sebagus apa atau langgar sebagus apa pakai AC, ilu, mermer, ya deh kita sholat, tidak usah sholat. Ada juga ngomong sholat yang biasa baik, sunat biasa, lah. Yang jelas jangan ada namanya sholat tahiyatul musola atau tahiyatul langgar. Nah itu penting. Ingat, kalau kamu jengok tempat pula dibangun nilu lah dinjuk merek masjid, nah diperhatikan juga itu. Kalau dah sudah dia dinjuk merek masjid, harus berguyur kita untuk sholat Jumat di tempat yang lagi tunjuk masjid itu. Walaupun kecil, hatta kecil. Kecil, ya kenapa kamu buat nama masjid? Ya, kalau tua ya. Apa ada kamu terjenguk situ ada baik. Pokoknya kita telah terjenguk. Dikabarkan belum pernah untuk disolatkan untuk sholat Jumat. Alasannya kecil. Kecil tambah tenda. Kecil ukurannya itu berapa? Umpama setengah masjid ini baik, kecil. Tapi isinya sudah 25 atau 40 orang itu. Kan nanang kan? Nah hati-hatian itu. Jika kamu berhajat, yang penting ngomong umpama kan ada yang berhajat. Pokoknya ya, mau kita banyak duit kita buat masjid. Nasar kunian nama masjid tu. Ya, kita dasar kunian nak buat masjid. Uli lakinya tadi, ya ada duit, mungkin duit tak seberapa, tak sampai yang nak buat masjid yang gede tu, dibuatnya lah sejenis masjid, dibuatnya merek masjid. Kena keinginan istri atau sebaliknya keinginan suami atau keinginan siapa. Nah, kena kecil tadi bingung. Tapi mereknya sudah masjid, hati-hati. Nah, agak nyimpang dikit, mumpung ingat aku tuh. Kenapa nih ada ngajar di Ropit itu kan? Jadi dosen sana. Mahasiswa banyak bertanya, Pak, ini nyimpang dikit dari ini ya, tapi mumpung ingat. Biar kita juga tidak terus. Ujinya untuk kapan mayat itu berapa lembar ujinya? Jaga dong ngomong 5 jago. Kalau kurang dari itu jangan. Tapi mau tidak kata apa salahnya. Mau nado lebih tidak apa-apa. Untuk ngapa nih wong meninggal ini nyimpang dikit. Nah kan selembar ngomong kan mayat. Baju dua, celana ladu 3, ada gulungan lagi 4. Nak pengen lagi ada macam ada yang lanang besar, silakan. Yang nak betina berjilbab silakan. Nah ada pertanyaan yang nyeleneh, rupanya maaf di dusun-dusun tidak tahu di sini. Lah dari toko itu ada celana sudah berjahit. Tinggal nyelobong wis tahu. Tidak boleh. Titik. Awas itu. Jadi untuk ngapani mayat itu tidak ada yang berjahit. Titik. Nah titik itu nanti koma lagi itu. Ditanyanya kalau terjadi Pak, apa hukumnya? Aku tidak ngomong haram, aku tidak ngomong apa, aku tidak semuanya. Dalil itu jelas ngomong tidak ada yang berjahit. Tapi dari toko sudah ada yang berjahit Pak. Buka Pak. Dibuka. Dikuyak jahitan. Res. Dan disobong baik. Atau memang, tapi dia terbuka. Diambil kirinya, serat dikebak. Apakah itu temu di senalam? Belum ya, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah. Nah di dusun-dusun itu sudah terjadi
Nah, sampai ke dusun aku. Nah, kamu-kamulah yang nemui. Kalau aku nemui, kalau kamu nemui, tolong nian kamu jangan dibiarkan berlarut-larut. Ya, ujungnya kaget, laba celana, laba jahit, ditambah baju, ditambah kebaya pulo, pakai ngomong pulo, ini pakaian hajinya pakai. Terus, ini pakaian kesayangan di dunia untuk jadi saksi di bawah sholat dipakai. Ujung terakhir dikecim mata pulo, didandan, memutihnya dia membibir dan sebagainya. Ujungnya dimasuk kotak, ditonton orang juga. Nah, lagi cak di TV lagi. Na'udzubillah, semua na'udzubillah himin. Aku ini nyampai ke hari ini mumpung ingatan, walaupun tidak nyimpang dari kajian ini. Paham? Apa-apa jangan dibiarkan kalau ada. Ya. Kenapa katanya dijual di toko? Nah, toko ni yang tidak jelas. Karena sudah diatur lalu. Mudah buat baju dilipat dua. Ya maaf kalau ngajar dikit-dikit. Nah ini. Buat baju selembar dilipat dua. Di lubang sini masuk hijau. Jadi baju. Kalau nak di tempat pinggang, ya tadi yang dari pinggir sini. Ya bawa koyak dikit. Paham ya? Tak tahu kalau tes. Nah, sudah lipat kembar dan selama saya itu juga diatur gaya cak ini, lima ini, dilipat ini, kembar. Pokoknya kata yang menjahit. Nah, ada pertanyaan, Pak Ustaz. Macam mana kalau lanang dia nak pakai selimutnya, nak tebal lagi, dinjuknya yang dia bawa haji itu atau umrah. Ada namanya kain ihram. Kain ihram tidak berjahit. Kain ihram itu tidak berjahit. Silakan. Nak nambahnya kan? Boleh. Nah itu ibu-ibu juga. Pokoknya jangan ada yang berjahit. Kalau kamu jenguk, cepatlah berantas itu, jangan dibiarkan. Rupa jadi dusun-dusun. Toko lah nyait kini tu lah bercelana. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Dan batas dulu sekedar ini. Jadi mau kamu terjenguk esok cepatlah berantas. Jangan kata istilah. Ada pula pertanyaan dari mahasiswa aku, Pak, tapi ada yang membolehkan ulama. Kau nak nurut siapa? Ada ulama berkumpul 8 orang, 10 lah ulama. 2 membolehkan, 8 yang tak membolehkan. Kau nak melok yang mana? Yang banyak? Yang dikit? Nah, melok yang banyak. Tapi ada juga, ya benar, yang banyak yang benar. Banyak tak benar juga dah bagus, tapi rata-rata mula banyak tu benar sebenarnya. Dikit tu yang nyeleneh tu, ngotot nak benar, untuk itu ya, hati dulu. Oke, terus kita berlanjut ke sini. Kemudian bertasbihlah dan mensucikannya, bertasbih dalam masjid tadi, rumah Allah tadi, bukan untuk bermain-main, untuk dak keruan, ujung terakhir main dangdutan umpama kan? Ya, bertasbih dan mensucikannya, karena itu masjid merupakan tempat termulia di muka bumi ini. Makanya kita dianjurkan masuk masjid, sholat tahiyat masjid untuk menghargainya. Malah Nabi nyedang khutbah, uang masuk, nyetahu uang masuk tu belum sholat tahiyat masjid, ditegur oleh Nabi, sholatlah dulu. Paham? Ya? Tetapi ada tetapinya. Solat Jumat. Uang lah macam khutbah. Ia untuk belum solat tahiyat masjid, ya solatlah di situ baik di pinggir. Ini tak. Tapi mabe mun kamu ada yang terjadi tersinggung. Tahu pengolah khotib? So tegak di sini. Allah. Nah. Puji khotib. Harungko kendaku sok dak beria pula berbaju kaos bersepan jengki bersepan ketat khotib gelisah haji wongko cok di TV-TV di YouTube taunya nangan wong bukan. Nah, itu nanti diperhatikan juga artinya betul terlambat datang oranglah saudara itu tunggu di pinggir dulu. Memang masih kosong di depan sudah sholat baru berjalan tuh duduk tuh yang benarnya pula. Jadi sok gawe kok kan gawe yang lah benar
laju timbul jadi masalah kan. Lah benar jadi mau dosa. Dosa wong pasal-pasal dosa begitu. Nah ya, ada yang macam itu. Ya kena kami ni pelaku lah soal ini kan. Apanya khotib kan. Itu bukan nyengok kan. Nah, kemana bawang ini kan. Kena di depan kau ada kosong, memang kosong kan. Langsung nyesat ininya. Solat tahiyat masjid, pakamnya. Tapi kita yang gelisah. Wong nyengok kalau. Pakaian kau ngomong tidak rapi pula. Ya bukan tak kata pakaian saja, dah tahu ini hari ini. Kadang orang malu nak berbuat baik. Hati-hati nian bu ya. Jangan malu nak berbuat baik. Bapak-bapak juga jangan malu nak berbuat baik. Ini nak ke masjid, nak ke pasar. Katanya nak ke masjid dong ini. Malu nak pakaian rapi, malu nak pakaian yang kira-kira yang pantas. Ibu-ibu juga. Kayak nak nyadir majelis salim, tapi tetangga nak mana? Ibu tu mau tas kan? Gaya dak berjilbab kan, fitnah lah ngalir. Nak mana ibu tu? Tak tahu-tahu kau menjadi salim, sana lagi salim. La ilaha illallah. Perbuatan tu baik, niat lailu, tapi orang lah tetangga lah fitnah dulu. Nak mana ya? Pakaian rapi-rapi. Nah baru tahu untuk jelas. Paling ada pertanyaan dua. Siapa yang meninggal? Nah itu kan. Kenapa pakaian cak gaya nak meninggal? Nak ke majlis salim, nak milu payu je gitu. Itu ya. Dan lanjut. Kemudian ya dan tak nah kemudian hadis ini di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang mengunjungi masjid dan memakmurkannya dengan salat, dengan berzikir, dengan berselawat, dengan membaca Quran dan cara-cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah tamu Allah. Jadi masjid di rumah Allah, kita datang ke dalam masjid itu merupakan tamu. Awak tu minta simak dengan ibu-ibu ni, kita sambil ngobrol. Rumah ini punya Allah. Siapa yang datang berarti tamu. Sumpah. Yang makan-makan, jangan bercakap. Nah, awak perlu makan. Nangir dulu ya sebentar. Allah Akbar. Ya. Acara ledem, kamu lah Bali, awak baru nak makan. Tegok-gopo. Ya, dan lanjut. Dan tamu Allah adalah tamu yang termulia. Jadi rumah ini rumah Allah. Siapa yang datang masuk masjid adalah tamu Allah, tamu yang termulia. Sebab sahibul bait, pemilik rumah, penerima tamu itu adalah Allah. Ya Allah. Angka hebatnya ibu Kita masuk rumah orang hebat baik, rumahnya ilu, rumahnya hebat. Pokoknya jak ukuran pangkat tu RT sampai ke pucuk, alangkah senangnya. Pemilik rumah tu kan pejabat. Nah kok kadang koreksi pula Pak Tua Ada yang mana benar, mana yang salah yang disampaikan. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni lancar bercakap, tahu-tahu salah kalau disampaikan. Dan ini dah Oh berarti Pak Ustaz tak boleh berdagang dalam masjid. Iya. Apa hal kamu nak berdagang dalam masjid tu? Iya. Nah, ibu arisan tu kadang-kadang berdagang ujungnya. Ada jualan, nah dibatasi ya. Kedagangan tu ngambil di rumah. Kau bayar. Oh, itunya pokoknya itu. Nah, terus lanjut. Kemudian ada juga di surah At-Taubah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan hari kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya ulangi, hanya orang-orang yang berimanlah yang memakmurkan masjid Allah itu. Memakmurkan kok banyak yang datang memakmurkan, yang magusi memakmurkan, yang nyumbang memakmurkan. Nah itu. Ada semacam gini. Siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung,
maka dia dapat istana di dalam surga. Cacam. Siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung, rupanya dikaji. Mun sangkar burung itu kecil. Ketinya ukuran sangkar burung itu harganya 20.000. Itu dengan nilai itu dia bagaikan bangun istana di dalam surga, dapat hadiah. Nah, Soeharto itu 500 hampir se-Indonesia nih bangun masjid yang zaman Soeharto itu. Masjid namanya Masjid Pancasila. Masya Allah. Siku masjid baik sebesar sangka burung dapat istana, apalagi bangun masjid 500 iko. Tak baca ngomongnya 500 buah. Nah, mun tak baca bangun yang sesikok ini, kita yang nyumbang tu sama. Ukuran sebesar sangka burung tadi. Ada sangka burung harga 20.000, 15 ada juga. Nah, ukurannya ukuran saya itulah. Nah, jangan malu. Dikit gino. Dikit gino itu. Banyak belum nyampai. Jangan malu pula pakai ngomong. Kau ya awak nyumbang masjid, sebutkan nama atas dari wong tua awak. Jangan malu juga 20.000, 50, dosa malu. Dan pengurus masjid jangan nolak. Pakai ngomong 20.000 nak pakai disebutnya. No. Kalau boleh balak itu. Nah, kalau nak ngomong, nak nyindirnya boleh. Alhamdulillah. Atas nama siapa, Pak? Nah, kalau baik ke depan nama lagi atas nama siapa? Tak boleh. Senang orang. Kalau dimantau. Entah isunya nak nyumbang lebih bagus lagi. Lagi ada pertanyaan sebelum kamu bertanya, Pak Ustaz, boleh tak uang nyumbang? Ya Allah ya, kajian. Seterusnya dapat pula kita perhatikan dalam beberapa hadis bahwa pengunjung-pengunjung masjid dan orang-orang yang suka memakmurkan masjid termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Pengen dicintai Allah? Pengen. Tak akan cemburu. Orang lain tak akan cemburu. Mana ada suami cemburu dengan Allah? Nah, tu di rumah sakit tu. Kawan ku cintungin Allah, tak cintungin awak. Awak cemburu lah. Masuk rumah sakit tu. Orang itu dapat dipastikan sudah beriman dan taat kepada Allah. Jadi menurut lah memakmurkan masjid, dipastikan orang itu sudah beriman. Nah, ada pertanyaan, Pak Ustaz menurut dolar ke masjid, jangan nanyongin awak. Kok dalil yang ngomong ko artinya termasuk lo kita beriman. Innama ummarul masajidi hum ahlul lillah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah keluarga yang dicintai oleh Allah. Itu baik. Nah, kita ko yang payahnya ke masjid lah ida, lah ngereto pulo. Lagi orang udah ada masjid, ada acara, miknya kuat, marah-marah. Nah Allah. Apa dia ngomong, awak senang yang tinggal dekat masjid. Kamu senang dekat masjid tu, nerimo. Iya kan? Ada seperti itu kan? Nah, kita berdoanya. Biarlah wong nak berzikir, nak ngapo, nak kuat, selaginya menyebut nama Allah, lajulah. Jangan menyebut-nyebut yang lain. Nah, maka ada anekdot wong yang sering nyetel tips so azan tu, satu ketika, ini kan azan terus, Allahu Akbar, kita yang datang. Nak subuh dah datang, maghrib tambah lagi, terus kemudian sibuk galau Ya, tapi mun subuh tu kalau ada masih begawi galau Nanti kan ada di rumah. Mun siang kalau datang datang. Ni azan terus datang suatu ketika pas waktu azan tahu di setelnya lagu remix. Datang galau orang mau atau kayu. Nak muno, nak ngepuk seorang lagu remix baru orang datang. Rami rupanya lanang berdatang. Banyak ketika kamu ada di rumah. Masya Allah. Ibu-ibu melok puluh. Nak sona muno, nak ini seorang yang teremi. Kasih ibu-ibu kado pula. Nah tu, kamu kok ibu-ibu ngapo? Nah kamu yang suruh laki kok ke masjid. Selain ia keluarga sesama manusia, ia termasuk keluarga yang dicintai Allah dan keluarga bukan keluarga masuk keluarga yang dicintai oleh Allah. Apabila kalian melihat seseorang yang bisa mengunjungi masjid, yakinilah bahwa orang tersebut telah beriman.
Kau apa datang ke masjid, lah mati itu nak. Dibawa ke masjid. Jangan masjid tu dah terbuka pintunya, main kena marah. Coba betul aku. Apa masjidnya aku? Yang apa hal? Nak nyemayang aku. Kaso yang nak semayang pun orang ke masjid. Nah, itu penting kau itu. Pas mati baru disemayang ke masjid. Depan sekali pula. Depan imam. Allahu Akbar. Nah ini yang penting tu itu. Ya, mungkin kita galak ke masjid ni. Nah, hati itu ya perlu di ini ni. Aku dijago. Aku dipakai pagar lah do. Jangan sampai binatang yang tidak jelas datang ke dalam masjid. Ya. Saya ulangi, apabila kalian melihat seorang yang bisa mengunjungi masjid, yakinilah bahwa orang tersebut telah beriman. Nah, itulah jawab tadi, pas mati baru di masjid. Depan sekali pula, pas sudah disolat, so MC itu ngomong, saudara-saudara, nyata kita yakin, benar dah orang ini baik. Oh, ngomong lah banyak tuh baik. Ada yang nekan kepala, kasih ngomong ke, sekali itulah. Nah, dia ngomong ke baik. Kena ada dalil kalau 40 lah ngomong baik, dia baik terlepas dari siksa kubur. Mau je Ustaz Fauzi tu jenguk dulu ibadat apa tidak itu. Yo, kan nyegalak Ustaz Fauzi kan yang ngomong wong mati malam Jumat dak ditanya lagi di kubur. Tapi wong galak sepoto ngamiknya tu. Yang ai muda ni ngomong tu. Kah di ujungnya ngomong. Mun sayang ujungnya. Mundolah di batas-batasnya.